kita akan membahas di sini bagaimana cara kita mengidentifikasi dan bagaimana cara kita merumuskan suatu masalah. Sebelum kita masuk ke dalam identifikasi dan rumusan masalah, kita akan memahami terlebih dahulu konsep di dalam sebuah research. Itu ada yang dimaksud dengan fenomena, ya. Karena fenomena ini akan memiliki keterkaitan dalam kita mengidentifikasi masalah. Apa itu fenomena? Fenomena merupakan hal penting atau konsep penting dalam sebuah penelitian yang mana akan menggambarkan suatu pengalaman atau kejadian nyata yang dialami baik oleh individu ataupun kelompok. Sehingga nantinya dapat dipahami secara mendalam oleh peneliti sehingga mendapatkan makna sebenarnya. Nah, itu adalah yang dimaksud fenomena menurut Creswell 2014. Nah, secara umum fenomena itu bisa diartikan sesuatu yang mana kita dapat mengamati menggunakan panca indera kita, baik berupa suatu kejadian atau peristiwa, kemudian sosial, baik itu peristiwa alam, peristiwa sosial, psikologis, budaya, dan lainnya. Sehingga dari fenomena ini nantinya mampu mencerminkan apakah terdapat kesenjangan antara harapan terhadap kenyataan yang ditemukan di lapangan atau juga menunjukkan apakah adanya perubahan baik itu dari sudut sosial, perilaku atau struktur yang mana kita patut mengkaji lebih lanjut. Apakah ada perbedaan gitu? Apakah ada kesenjangan? Harapan yang kita harapan dari sesuatu itu kita memiliki satu harapan. Namun realita yang kita temui di lapangan itu berbeda. Nah, sehingga hal inilah yang menjadi kesenjangan. Ada gap ya, gap di antara mereka. Nah, itulah yang dimaksud dengan fenomena. Nah, sekarang ada keterkaitan antara fenomena dalam kita mengidentifikasi masalah, gitu ya. Jadi, menurut Creswell menyatakan bahwa tidak semua fenomena itu dapat dijadikan sebagai masalah dalam sebuah penelitian. Ya, hal itu memiliki kriteria tertentu. Ya, apakah adanya kesenjangan tadi antara harapan dengan hal yang kita temui pada kenyataan. Nah, kemudian dari kesenjangan tersebut gitu, itu akan menjadi masalah kan gitu. Pastinya ada kriteria tertentu, ya, kriteria fenomena menjadi sebuah masalah itu pastinya dia harus bersifat faktual, aktual, dan memiliki urgensinya untuk diteliti itu seperti apa. Nah, kemudian dikatakan fenomena baik itu untuk diteliti ada kriterianya. Yang pertama, pastikan dia relevan dengan bidang ilmu kita sebagai peneliti. Nah, bidang ilmu kita adalah di lingkup pendidikan. Nah, jangan sampai riset kita itu nantinya tentang kesehatan, sehingga tidak menjadi relevan gitu. Kemudian aktual, yang sedang update apa saat ini gitu kan. Kemudian hal yang unik di sini berarti bisa dikatakan jarang dilakukan peneliti atau belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan fenomena, sehingga yang menjadi fokus kita
dari fenomena tersebut, yang pertama adalah tidak semua fenomena memiliki nilai dari penelitian, atau tidak semua fenomena yang kita temui di lapangan merupakan masalah yang kita temukan di lapangan gitu. Kemudian pastinya masalah yang kita temui untuk di dalam penelitian itu adalah mengandung unsur masalah ilmiah, ya, sehingga dengan adanya masalah secara ilmiah, nantinya fenomena tersebut akan dikaitkan dengan teori-teori atau kajian ilmiah dari penelitian sebelumnya. Nah, dari fenomena tersebut gitu ya, kita akan menemukan gitu ya hubungan antara fenomena dengan teori. Bagaimana penemuan sebelumnya, ya. Nah, jadi perbedaan fenomena dengan masalah penelitian itu tampak jelas begitu. Kalau fenomena tadi merupakan peristiwa atau kejadian nyata yang mengandung perhatian kita sebagai peneliti, karena ada unsur kita temui ketidaksesuaian, ya kan, ketidakjelasan atau munculnya gitu ketertarikan ilmiah. Nah, dari pengamatan tersebut kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara kritis. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis yang kita temui itu kita akan memformulasikan menjadi sebuah masalah penelitian dengan catatan fenomena tersebut atau masalah tersebut dapat dihubungkan dengan teori, ya, teori pendukung dari penelitian sebelumnya. Nah, dengan untuk itu udah dalam merumuskan suatu masalah atau mengidentifikasi masalah yang kita temui di lapangan itu dimulai dari fenomena. Baik fenomena secara umum ya maupun fenomena secara khusus. Secara khusus berarti fenomena yang kita amati di lokasi kita melakukan penelitian. Selain fenomena, ada yang dimaksud dengan gap, ya, gap fenomena. Apa itu gap? Gap di sini adalah kesenjangan, ya, kesenjangan antara kondisi aktual secara empirik yang kita temui, gitu kan, dengan kondisi idealnya, ya. Ketika kita menemukan adanya kontradiksi di antara kedua tersebut, memiliki adanya ruang untuk melakukan kajian ilmiah secara mendalam. Nah, Patton 2015 menyatakan bahwa salah satu ciri utama dalam sebuah research yang berkualitas adalah mampu mengangkat fenomena yang relevan, kontekstual, dan signifikan secara sosial maupun teoritis. Nah, sehingga dengan kita adanya fenomena, kemudian peneliti mengidentifikasi apakah fenomena tersebut ada gap-nya, ya, yaitu kesenjangan atau ketidaksesuaian dengan apa yang seharusnya tadi, ya kan. Nah, dari gap fenomena inilah muncul bahwa terdapat persoalan, ya, terdapat persoalan yang belum terjawab atau belum sesuai dengan harapan idealnya. Misalnya dalam fenomena kita menemukan banyaknya siswa yang menggunakan medsos saat belajar. Nah, ya kan? Nah, gap-nya bagaimana? Gap fenomenanya itu dengan banyaknya siswa menggunakan media sosial, dampaknya itu adalah
penurunan konsentrasi atau hasil belajar ya yang tidak sesuai harapan. Kenapa? Karena dia berharap dengan media sosial itu menjadi pendukung dalam proses pembelajaran. Ternyata di lapangan kegiatan belajar dengan banyaknya siswa mengakses media sosial itu dampaknya pada hasil belajar siswa. Nah, itulah yang dimaksud dengan gap. Harapan kita dengan perkembangan teknologi saat ini tuh mensupport kita dalam pembelajaran. Ternyata di lapangan gitu kan, di lapangan literasinya siswa itu masih kurang bagus gitu. Nah, itu adalah gapnya. Nah, sehingga kenapa, apa dampaknya gitu, itu yang akan kita kaji lebih dalam ya, sehingga diformulasikan secara spesifik lagi. Apa nih yang menyebabkan terjadinya penurunan dari hasil belajar dampak dari penggunaan medsos atau media teknologi yang saat ini gitu. Itu menjadi masalah dalam kita melakukan sebuah research. Nah, jadi masalah atau rumusan masalah itu nantinya ya, nantinya akan muncul pertanyaan ya, pertanyaan. Nah, jadi dari pertanyaan tersebut kita akan menjawab ya, akan menjawab pertanyaan tersebut dengan metode dalam research kita ya. Sehingga apa? Harapannya langkah awal dalam kita melakukan research, kita menjadikan fenomena itu menjadikan sumber awal kita ya, sumber awal kita. Dari fenomena tersebut kita akan menemukan kesenjangannya di mana ya, kesenjangannya bagaimana. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menjadi penajam kita, tajaman kita untuk kajian lebih mendalam, sehingga masalah dalam riset kita itu akan fokus, ya, fokus diujikan dengan apa, analisis yang digunakan apa, sehingga dapat disimpulkan, ya, sehingga dapat disimpulkan menjawab dari rumusan masalah tersebut. Nah, jadi itu yang akan kita tuangkan nantinya pada proposal kita ya di bagian latar belakang yang berada pada bab 1. Nah, dalam bab 1 kita akan memuat kerangka dalam penulisan latar belakang. Nah, hal yang sering kita temui ya, latar belakang dalam sebuah research itu atau penelitian yang diajukan pada dalam bentuk proposal itu terlalu banyak lembarannya begitu. Nah, banyak lembarannya, tapi benang merahnya itu tidak dapat begitu tuh. Ya, masalahnya tidak tertuang di situ gitu. Banyaknya itu biasanya menggunakan kutipan sehingga apa? Hampir sama nih isi di bagian latar belakang dengan bab 2 kajian teori. Nah, padahal dua hal itu berbeda sekali. Ya, sangat berbeda sekali, ya. Di sini saya membuat dalam latar belakang itu cukup saja 9 paragraf ya, dengan esensi dan poinnya dapat di dalam situ. Ya, di sini paragraf 1 atau alinea pertama itu memuat fenomena umum. Ya, fenomena umumnya bagaimana? Ya, misalkan fenomena umum secara global ya, dari Indonesia ya kan, misalnya skala Indonesia gitu. Tapi hal ini sesuai lagi dengan topik yang akan kita bahas. Misalnya kita akan membahas nih literasi siswa gitu ya. Kita cari dulu tingkat fenomena umumnya tuh bagaimana nih literasi di Indonesia secara umum. Nah, itu kita tuangkan di paragraf 1. Nah, kemudian paragraf 2 itu kita menuangkan atau menarasikan fenomena khusus. Nah, fenomena khusus berarti ini sudah lebih fokus pada lokasi penelitian kita gitu. Misalkan adalah
penelitian kita itu di Banjarbaru begitu. Nah, artinya nanti kita akan mencari literasi Indonesia khususnya di Kalimantan dan terkhusus lagi itu adalah di Kota Banjarbaru. Nah, itu fenomena khususnya seperti apa? Atau fenomena khusus ini kita mengacu pada hasil pengamatan kita langsung ya di tempat lokasi penelitian kita atau hasil observasi studi pendahuluan kita di tempat atau lokasi penelitian kita. Nah, itu kita tuangkan di bab 2 gitu. Nah, kemudian di paragraf 2 ya. Kemudian di paragraf 3 kita akan menarasikan masalah yang kita temui di lokasi penelitian kita. Misalkan hasil belajar tadi, hasil belajar apa nih gitu, bagaimana hasil belajar di situ, masalahnya apa dengan hasil belajar tersebut gitu, itu kita tuangkan ya masalah yang kita temui di lokasi penelitian. Kemudian paragraf keempat, dari masalah itu pasti dong kita mempunyai saran atau alternatif solusi dalam pemecahan masalah. Nah, di situ kita tuangkan pada paragraf 4. Solusi yang kita tawarkan pastinya mengacu pada riset-riset sebelumnya ya, yang nantinya itu tertuang pada paragraf 5 ya. Jadi riset-riset sebelumnya bagaimana nih kita temui? Ini kita sebagai pendukung kita ya terhadap solusi dari yang kita lakukan. Biasanya ini menggunakan artikel ilmiah ya, 5 sampai 10 artikel. Jadi kita menuangkan di sini secara dari hasil riset sebelumnya gitu. Nah, kita narasikan di sini. Kemudian pada paragraf 6, nah di sini di awal kan kita sudah membahas ya antara fenomena dan gap. Nah, gap di sini pada paragraf 6 kita akan melihat gap fenomena atau celah penelitian gitu ya. Gap riset gitu ya. Gap risetnya atau celah penelitiannya apa nih ya? Karena kita sebelumnya sudah mencari referensi pendukung dari solusi kita. Nah, kita akan melihat dari yang sudah kita ambil referensi tadi, apa nih yang belum dilakukan dari penelitian sebelumnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan gap riset. Gitu. Misalkan penelitian sebelumnya itu dia menggunakan metode penelitian kuantitatif gitu. Nah, belum ada nih riset yang menggunakan penelitian kualitatif. Nah, sehingga ini menjadi celah kita untuk melakukan penelitian yang menjadi gap riset kita. Sehingga ya, gap riset kita nanti itu menjadi novelty ya. Itu menjadi novelty atau menjadi kebaharuan. Ya, kebaharuan atau novelty itu adalah sesuatu yang mana sebelumnya belum dilakukan ya, baik dari unsur pendekatan ya kan, novelty yang dilihat dari segi pendekatan, novelty yang dilihat secara objek, novelty dilihat dari secara teoritik gitu ya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan novelty. Seperti yang dikatakan oleh Criswell 2014, dalam sebuah penelitian itu diperlukan ya kebaharuan, karena itu merupakan poin yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya kebaharuan itu mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik profesional. Nah, dengan adanya kebaharuan tersebut, nantinya bisa membuka ruang untuk penemuan baru, ya. Sehingga apa? Sehingga mampu memperkaya dan mempertajam pemahaman dalam bidang ilmu tertentu. Nah, itu yang dimaksud dalam novelty. Ya, hal-hal apa nih yang perlu kita perhatikan gitu dalam merumuskan novelty penelitian gitu ya. Yang pertama, pastinya kita memberikan identitas peneliti.
Maksudnya seperti apa? Nah, dengan memberikan identitas dalam penelitian, muncul kebaharuan dari penelitian. Nah, itu menjadi ciri khas dan kontribusi utama yang membedakan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Yang kedua, mempertajam fokus penelitian, ya. Mempertajam fokus penelitian di sini ada aspek kebaharuan, ya, yang mana peneliti memfokuskan penelitian pada area atau tempat tertentu yang belum terjangkau oleh penelitian sebelumnya. Kemudian hal penting lainnya dalam merumuskan novelty itu adalah meningkatkan relevansi penelitian. Dengan adanya peningkatan relevansi penelitian ini, terdapatnya kebaruan menjadi penelitian yang lebih relevan. Yang pasti dengan adanya kebaruan, ya, dengan pentingnya merumuskan novelty itu mampu mendorong hal-hal inovasi, ya, mampu mendorong inovasi baru gitu dalam merumuskan kebaruan gitu. Adanya ide-ide yang mendorong inovasi dalam sebuah teori, baik dalam sebuah teori, metodologi ataupun aplikasi praktisnya. Menjadi ciri khas dari risetnya kita sehingga dapat kita tuangkan dalam fokus pada rumusan masalah. Harapannya kalau kita sudah memiliki fokus rumusan masalah, nantinya riset kita itu terarah begitu. Terarah jalurnya seperti apa, analisis yang digunakan apa gitu sehingga hasilnya itu jelas gitu sehingga dapat disimpulkan yang mana dengan runtut dan alur yang sistematik begitu. Nah, berikutnya itu adalah bagaimana cara mencari masalah penelitian dari fenomena dan gap fenomena. Di sini saya akan tampilkan contohnya ya. Contohnya dari berawal dari fenomena ya. Fenomena itu berarti kan secara umumnya ya, dalam arti fenomena yang kita dapat di lapangan gitu ya, baik secara umum maupun secara khusus. Nah, di sini fenomenanya adalah peningkatan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran di sekolah. Itu fenomenanya. Jadi, bagaimana nih penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran di sekolah gitu. Diharapkan kan ya adanya peningkatan begitu ya. Nah, namun gap fenomenanya, kesenjangannya ya, kesenjangan yang kita temui gitu kan ya. Meskipun teknologi digital itu semakin banyak ya, semakin banyak digunakan dalam pembelajaran, hanya saja gitu kita menemui nih memang teknologi itu banyak ya yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Hanya saja gitu kita dalam proses pembelajaran itu tidak semua guru nih, tidak semua guru ataupun siswa yang mampu memanfaatkan teknologi digital tersebut gitu. Kenapa? Karena ditemukan gitu kompetensi keterbatasan kompetensi dalam digital gitu, baik dari guru maupun dari siswanya gitu. Sehingga apa? Itu menjadi gap gitu terkait integrasi atau penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, ini muncul gitu loh, muncul masalahnya dengan adanya fenomena, didapatkan gap fenomenanya, muncullah masalah. Oh, gitu gitu. Kita akan bisa nih bagaimana sih gitu hubungan dari kompetensi guru dalam penggunaan fasilitas yang sudah tersedia kan teknologi digital itu kan fasilitas tuh fasilitas yang tersedia terhadap efektivitas penggunaannya dalam pembelajaran. Nah, itu akan muncul masalah. Nah, jadi fenomenanya apa? Gapnya yang ditemui di lapangan seperti apa? Nah, itu kita akan gali gitu teori-teori pendukungnya hingga muncul masalah. Nah, ini adalah contoh dalam mencari masalah yang dimulai dari fenomena dan gap fenomena. Oke, setelah dapat gap fenomena, kita mencari ya
tadi itu ada riset sebelumnya atau gap riset yang menjadi celah kita gitulah sebagai peneliti baru gitu kan ya. Kita akan melihat gitu apa nih yang terlewat dari penelitian sebelumnya yang belum dilakukan gitu, sehingga ini menjadi gap riset kita, fokusnya kita gitu. Nah, pastinya itu merujuk pada bidang tertentu yang belum dieksplor secara mendalam ya, belum dibahas secara mendalam oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, ini yang dimaksud dengan gap riset. Tadi sudah saya jelaskan secara singgung sedikit ya, gap riset yang kita amati itu dimulai dari jenisnya apa saja. Yang pertama ada jenis gap riset yang dilihat secara teori ya, secara teori gitu. Apakah sudah ada gitu. Jadi di gap riset ini dalam gap teorinya gitu belum ada nih teori yang dilakukan atau belum ada integrasi teori yang relevan dengan dalam menjelaskan fenomena yang kita temui gitu. Itu menjadi new itu atau hal yang baru gitu untuk secara teori gitu. Nah, kemudian ada gap riset dengan dilihat dari gap empiris ya. Secara empiris di sini kita melihat gitu sudah dilakukan gitu, sudah dilakukan namun peneliti sebelumnya itu hanya dilakukan pada topik tertentu atau yang menjadi sampelnya itu hanya wilayah tertentu saja, tidak secara besar gitu. Nah, itu menjadi gap empiris. Kemudian ada juga gap metodologi ya. Gap metodologi ini berarti kita akan melihat gitu ya metode dari riset sebelumnya gitu. Dia menggunakan pendekatan apa gitu. Misalkan riset-riset yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu kebanyakan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, kita akan memberi hal yang baru gitu ya, yang belum dieksplor, belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Bagaimana nih dengan pendekatan lain? Misalnya kita bisa menggunakan pendekatan kualitatif gitu kan ya, atau bisa dengan mixed method gitu. Sehingga apa? Sehingga riset itu nantinya bisa memberikan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam lagi. Itu adalah gap-nya jika dilihat dari metodologi atau metode riset yang dilakukan. Kemudian ada lagi dalam gap konteks ya, artinya dalam konteks atau setting yang berbeda baik dari segi tempat, budayanya, sektornya atau dilihat dari kelompok usia. Nah, itu gap atau gap riset dalam gap konteks. Nah, dalam setelah kita menemukan tadi ya fenomena, gap fenomena ya kan, baru kita dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah. Kenapa? Dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah tersebut, yang dikatakan masalah itu adalah sesuatu yang terdapat perbedaan. Jadi ada kesenjangan nih gitu ya, harapannya apa ya kan, fenomenanya apa gitu. Gap fenomenanya apa nih? Ternyata harapannya kita adalah A, pada kenyataannya B. Artinya ada jarak ya. Ada jarak yang menjadi gapnya kita dalam harapan dengan kenyataan. Nah, sehingga apa? Masalah dalam research itu harus pastinya dapat dipecahkan dengan metode ilmiah gitu ya. Metode ilmiah dengan proses penelitian. Dalam buku Criswell 2018 dinyatakan bahwa metode penelitian ilmiah itu dalam sebuah masalah research itu
harus dapat diteliti secara sistematis, logis, dan juga harus memiliki scientific method gitu. Artinya masalah itu bisa diteliti gitu oleh peneliti karena melihat adanya kesenjangan atau menyimpang dari kondisi seharusnya dengan kondisi yang diharapkan. Nah, itu adalah masalah. Dari mana saja sih kita memperoleh masalah gitu ya? Apakah masalah itu tersembunyi atau sebenarnya masalah itu melekat pada diri kita nih? Nah, yang pertama adalah masalah itu bisa ditemui dari pengalaman pribadi kita, ya. Maksudnya pribadi kita ini seperti apa nih, ya. Misalkan kita nih guru nih, ya kan ya. Kalau guru berarti pengalaman kita dalam proses belajar mengajar di kelas itu uh, akan sangat banyak ya. Misalkan dilihat dari segi strategi atau mode pembelajaran begitu ya. Kita akan melihat nih eee, masalahnya dari segi model atau metode pembelajaran yang digunakan gitu. Oh, ternyata eee, terdapat nih masalah gitu. Kalau pembelajaran menggunakan ini, siswanya hasil belajarnya seperti ini gitu. Nah, itu menjadi pengalaman pribadi kita gitu, hingga muncul masalah gitu ya. Dari pengalaman pribadi muncullah masalah tadi gitu. Kemudian yang kedua berdasarkan dari masalah itu bisa kita temui dari kajian literatur. Kajian literatur berarti di sini adalah temuan-temuan temuan-temuan dalam research yang sebelumnya sudah dilakukan, hanya saja gitu, riset tersebut belum lengkap dilakukan oleh peneliti gitu. Sehingga apa, biasanya kajian literatur ini tertuang pada, bagian saran gitu ya. Jadi dituangkan gitu, peneliti ini sudah melakukan sampai A aja nih gitu, padahal kalau lebih mendalam itu akan cakupannya lebih luas, sehingga peneliti itu menyarankan untuk peneliti berikutnya bisa mengkaji lebih dalam mengenai B gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kajian literatur gitu. Jadi ada hal-hal yang kita temui dari riset sebelumnya itu belum tuntas gitu loh. Nah, itu dimaksud dengan kajian literatur. Kemudian masalah yang bisa kita temui itu berasal dari kebijakan pendidikan, ya. Kebijakan yang sudah ditetapkan dalam lingkup pendidikan gitu, ada aturan atau kebijakan baru yang akan muncul ya kan dampak dalam dunia pendidikan. Misalkan aturan baru yang dikeluarkan atau kebijakan yang dilakukan oleh uh, kementerian ya di lingkup pendidikan gitu mengenai penerapan kurikulum merdeka. Nah, kebijakannya itu sudah ditetapkan. Namun ada masalah nih di lapangan dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, itu bisa menjadi masalah gitu. Kebijakannya apa, di lapangannya bagaimana. Kemudian masalah itu muncul juga jika dalam data empiris ya. Data empiris berarti kita mengamati di lapangan ya. Hasil data di lapangan yang kita temui bagaimana? Misalkan dari hasil belajar siswa ya. Hasil dari belajar siswa di lapangan itu ternyata dalam pembelajaran matematika itu masih banyak nih siswa yang memperoleh nilai di bawah batas ketetapan ya. Misalnya ketetapannya itu adalah dikatakan siswa itu tuntas dalam pembelajaran tersebut gitu. Batasannya adalah 75 nilainya gitu. Ternyata pada di lapangan 70% dari siswa yang ada di kelas tersebut gitu masih berada di bawah nilai ketetapan tadi. Nah, data itulah yang jadi temuan kita untuk muncul dalam suatu masalah. Jadi masalah itu dapat ditemukan dalam bentuk data empiris. Berikutnya
Bagaimana kita mengetahui masalah itu dikatakan baik gitu ya. Tadi di awal sudah saya singgung ya, eee, hal yang kita temui di lapangan berdasarkan dari pengamatan kita atau fenomena di lapangan itu gitu ya, tidak semua bisa menjadi masalah dalam sebuah riset. Nah, lantas bagaimana sih gitu, bagaimana masalah atau fenomena yang kita temui itu menjadi suatu masalah yang baik. Yang pertama itu, masalah tersebut ya, terdapat data ya, adanya ketersediaan data. Artinya apa? Data yang kita kumpulkan itu ya, dengan metode yang sesuai, metode yang valid, metode yang tepat gitu, mampu menjawab masalah gitu. Jadi, data yang kita dapat itu menjadi, bantuan kita dalam menjawab masalah nanti. Kemudian kontribusi. Kontribusi di sini, eee masalah tersebut harus memiliki kontribusi, bagi, fokusnya di bidang kita, yaitu di lingkup, akademik yang nantinya akan menjadi manfaat bagi akademik, akademisi, serta praktik pendidikan. Nah, berikutnya adalah metodologi. Metodologi, masalah yang baik itu jika gitu, dilakukan metode analisis, atau metode yang diteliti secara saintifik gitu. Jadi, eee masalah yang muncul itu, bisa dilakukan atau dianalisis secara runtut dan sistematis tadi. Kemudian dikatakan masalah, itu baik, jika dia fokus, ya. Jika dia fokus artinya masalah yang kita teliti itu, cakupannya tidak melenceng atau tidak, luas gitu. Jadi fokus masalahnya itu harus, spesifik ya, kita memiliki batasannya gitu. Fokusnya di mana, bukan secara, eee spesifiknya itu tidak terlalu umum gitu ya. Nah ini yang, eee, dikatakan masalah itu baik. Nah sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa, hal yang kita temui di lapangan atau fenomena yang kita, amati gitu ya, tidak semua dari fenomena tersebut, merupakan masalah ya. Sehingga, fenomena dikatakan masalah jika dia bisa terukur ya, bisa fokus, lebih spesifik, metode yang digunakan juga sudah sesuai ya kan, secara ilmiah. Nah, di sini, eee, kita akan melihat gitu ya, eee, bagaimana cara kita menangkap fenomena di dunia nyata gitu. Nah, saat ini ya kan kita menemui, eee di era yang serba digital ya, masih ditemui, rendahnya ya, rendahnya literasi atau minat membaca, siswa gitu ya. Padahal ya kan, itu yang kita temui di lapangan. Padahal gitu, harapannya dengan saat ini kecanggihan teknologi dengan berbasis digital ini, mampu gitu ya meningkatkan, literasi siswa. Jadi, kalau biasanya membaca itu berbasis buku nyata gitu, menggunakan, eee, buku elektronik dengan berbasis digital itu harapannya adalah, eee kemampuan literasi siswa itu meningkat. Nah, kita akan melihat gitu, kesenjangannya bagaimana gitu. Nah, ini adalah, studi kasus dalam menangkap fenomena di dunia nyata. Begitu juga, saat kita, COVID-19 dulu ya,
pada masa pandemi gitu ya. Yang dulu sebelum adanya pandemi, pembelajaran itu kan berlangsung di sekolah ya. Artinya kita akan melihat nih dengan adanya kebijakan pada saat pandemi yang mana pembelajaran itu eh, dilakukan secara daring gitu ya, tidak bertatap muka langsung di sekolah gitu. Kita akan melihat bagaimana hasil belajarnya. Apakah pembelajaran berbasis daring itu efektif gitu terhadap hasil belajar siswa. Nah, itu adalah fenomena gitu. Ternyata gitu, berdasarkan riset gitu, hasil belajar dengan pembelajaran berbasis daring pada saat pandemi gitu, diperoleh hasilnya seperti apa. Nah, itu ya harapannya eh, itu adalah eh, efektif gitu ya, efektif dalam pembelajaran daring. Namun terdapat kesenjangan. Kesenjangannya dari mana? Oh, hasil belajarnya bagaimana gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan fenomena di dalam dunia nyata. Nah, dari fenomena, dari gap, nah kita membahas pada rumusan masalah. Di latar belakang ya, di latar belakang itu pada paragraf ketiga ya, kita menemukan masalah. Nah, di dalam perumusan masalah kita harus melewati langkah awal terlebih dahulu, itu adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu dituangkan dalam bentuk pernyataan ya, pernyataan dalam kesenjangannya gitu ya. Nah, untuk rumusan masalah itu dinarasikan dalam bentuk kalimat tanya gitu ya, bukan dalam bentuk pernyataan melainkan dari kalimat tanya. Nah, jadi rumusan masalah itu berdasarkan dalam pernyataan yang tertuang pada identifikasi masalah itu menjadi pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah. Sehingga apa? Dikatakan rumusan masalah itu adalah berupa kalimat tanya gitu ya, yang diajukan oleh kita sebagai peneliti dalam penelitian yang mana dilihat kesenjangan antara adanya kesenjangan atau gap antara kenyataan dengan harapan. Nah, hal tersebut gitu ya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya gitu. Sehingga apa? Dengan adanya kalimat tanya tersebut itu menjadi apa ya? Maps-nya kita atau kompasnya kita gitu dalam melaksanakan research. Dimulai dari fokusnya riset kita, kemudian bagaimana pengumpulan datanya, instrumen yang digunakan, sehingga apa? Juga terkait analisis yang akan dilakukan. Nah, itu sesuai jalur gitu, tidak melenceng. Nah, itulah yang dimaksud dalam rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu lebih fokus ya, lebih fokus, lebih spesifik dengan alur-alur yang sistematis. Nah, ini tadi saya ada menyinggung tadi ya gitu. Kalau sudah fokus masalahnya, sudah rumusan masalahnya sudah oke, teknik pengumpulannya sudah sesuai, analisis yang digunakan sudah bagus gitu, sudah tajam gitu, maka penelitian itu dapat dikatakan penelitian yang sesuai atau tepat sasaran. Nah, di sini yang dimaksud dengan gear back in and gear back out gitu. Gear back in berarti sudah sesuai alur gitu loh ya, sesuai secara sistematis gitu. Namun gear back out itu sudah beda nih dari langkah A, langkah B, langkah C gitu, sehingga hasilnya apa? Nggak ada sinkron gitu ya, tidak ada sinkron, sehingga simpulan dalam riset itu akan menjadi sia-sia gitu. Nah, jadi dalam sebuah riset menurut Prof. Sugiono gitu, jika kita sudah menemukan ya adanya fenomena,
kemudian fenomena tersebut dirumuskan dalam suatu rumusan masalah dengan baik gitu ya, dengan baik artinya rumusan masalah-masalahnya apa, analisis yang digunakan nanti bagaimana, teknik pengumpulannya bagaimana. Nah, itu kita sudah melakukan riset atau penelitian sebesar 50% gitu ya. Tinggal kita action ke lapangannya saja untuk riset itu bisa terlaksana 100%. Oke. Ada 4 langkah ya, ada 4 langkah dalam kita merumuskan masalah. Yang pertama pastinya kita tidak lepas dalam menentukan topik. Bukan taufik ya, tapi topik, menentukan topik gitu. Yang dimaksud dalam menentukan topik di sini adalah kita akan melihat fokusnya kita bagaimana. Ya, fokusnya kita bagaimana, areanya yang ingin kita lakukan itu seperti apa, apakah perlu dilakukan gitu ya. Sehingga kita mengangkat gitu penelitian mengenai ini gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah tentukan topiknya terlebih dahulu. Jika topiknya sudah kita tentukan, kita lihat fokusnya, kita melihat kebutuhannya, ya kan, area yang atau tempat yang akan kita lakukan penelitiannya gitu. Baru kita melakukan identifikasi fenomena. Ya, identifikasi fenomena. Jadi fenomenanya apakah masalah atau gap tadi ya, berdasarkan gap yang kita dapat di lapangan tadi gitu ya, eee relevan tidak gitu, dengan, riset-riset gitu. Jadi masalah yang identifikasi fenomena di sini adalah lebih fokus pada masalah yang kita temui di lapangan, bukan masalah yang diada-adakan, ya, bukan masalah yang diimajinasikan, bukan gitu ya. Nah, jika kita sudah mendapatkan atau mengidentifikasi masalah tersebut, ya kan, kita akan melihat literatur atau apa ya, eee, melihat dari penelitian sebelumnya gitu. Jangan sampai eee, penelitian kita itu mengulang riset yang sudah ada, jangan. Nah, jadi ada kebaharuan di sini, ada kebaharuan, ada novelty-nya gitu. Jadi kita perlu melihat riset-riset sebelumnya gitu ya, sehingga akan menjadi eee, langkah kita dalam melakukan riset selanjutnya. Yang pastinya setelah kita tetapkan topik, kemudian kita sudah melewati identifikasi fenomena atau masalah, kemudian didukung dengan kajian teorinya atau kajian literaturnya, nah baru kita bisa merumuskan masalah yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa masalah pernyataan penulisan dalam rumusan masalah itu eee, perma apa ya, disusun dalam menggunakan kalimat tanya, yang pastinya kalimat tanya itu dapat diukur ya, dapat diukur dan lebih spesifiknya seperti apa. Nah, itu tertuang di rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalahnya ya kan, kita sudah mengharapkan gitu, kita sudah menduga nanti riset yang akan kita lakukan ini hasilnya seperti ini. Nah, itu yang dimaksud dengan hipotesis. Hipotesis menurut Moleong 2018 itu adalah jawaban sementara terhadap masalah dalam sebuah penelitian, ya. Jadi pastinya jawaban sementara tersebut didukung dari kajian teori atau literatur yang sudah ada, bukan tebak-tebakan kita ya. Aku menebak nanti dari penelitian ini hasilnya seperti ini, tidak gitu. Jadi dari rumusan masalah, ya kan, dari rumusan masalah kita mengharapkan gitu jawabannya atau menduganya adalah seperti ini.
dengan kita menggunakan kajian teori, analisis yang digunakan, literatur yang digunakan, itu akan mendapatkan hasil yang seperti apa. Apakah hasil tersebut sesuai dengan dugaan kita atau bertolak belakang dengan dugaan kita. Nah, itu yang kita bunyikan nanti dalam hasil penelitian kita, hasil dan pembahasan dalam riset kita. Nah, di sini keterkaitan atau sintesis antara jenis rumusan dengan hipotesis. Nah, jika kita salah dalam menuangkan rumusan masalah dengan hipotesis yang kita lakukan, maka sudah jelas riset kita akan gerbek out gitu ya, di luar dari jalur gitu. Jadi kita harus tahu dulu riset kita ini apakah termasuk deskriptif, komparatif atau asosiatif ya. Kalau riset kita itu karakteristiknya itu termasuk ke dalam deskriptif, maka dalam rumusan masalahnya itu tidak komparatif ya. Artinya hanya fokus pada satu variabel saja. Contohnya di sini terkait literasi membaca siswa kelas 4. Nah, variabelnya adalah literasi, ya kan? Nah, sehingga muncul rumusan. Karena rumusan tadi adalah berupa kalimat tanya, gitu. Maka di awalnya dimulai dengan kalimat tanya. Kita akan melihat bagaimana tingkat literasi membaca siswa kelas 4 SD di daerah perdesaan. Nah, nanti apa hipotesisnya? Nah, kita memiliki hipotesisnya, kita duga di awal itu mayoritasnya siswa SD itu di pedesaan kemampuan literasinya masih berada di bawah standar. Nah, kita buktikan hipotesis tersebut dengan analisis yang akan kita gunakan gitu. Nah, sehingga apa? Apakah hipotesis kita ini dengan hasil riset kita itu sama atau tidak gitu. Kalau ternyata dugaannya kita dengan hasilnya itu sama, maka hipotesisnya itu bisa diterima. Sehingga ada di dalam jurnal itu H0 ditolak atau H0 diterima. Nah, ini ada keterkaitan dugaan awal dengan hasil di lapangan. Hal yang sama dengan komparatif. Komparatif itu berarti membandingkan. Yang namanya membandingkan ada hal yang dibandingkan dengan perbandingannya. Ya, artinya ya kalau hanya ada satu itu tidak bisa dibandingkan. Artinya ada pembanding yang dibandingkan dengan apa yang dibandingkan gitu. Nah, sehingga untuk komparatif itu bisa minimal itu menggunakan 2 kelompok. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang riset eksperimen ya. Nah, kalau eksperimen itu berarti kan ada 2 kelompok tuh. Kelompok yang diberi tindakan dengan kelompok kontrol tanpa tindakan. Nah, itu termasuk ke dalam komparatif. Sama halnya rumusan masalah masih dalam bentuk pertanyaan ya. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada perbedaan hasil belajar dengan metode blended learning ya, kelas eksperimen menggunakan metode blended learning dan kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional. Kita akan melihat hasil belajarnya seperti apa. Nah, dugaan awal kita menduga nih dengan metode pembelajaran yang baru yaitu metode blended learning yang belum pernah diterapkan gitu. Hasil belajarnya itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran berbasis konvensional gitu. Itu yang diharapkan. Nah, bagaimana hasil akhirnya itu berdasarkan dari data yang kita dapat di lapangan yang kita olah. Apakah hasilnya itu sesuai dengan hipotesis kita atau dugaan kita atau tidak. Nah, itu nanti akan menjawab dalam rumusan masalah. Hal yang sama juga untuk asosiatif. Nah, terdapat 3 karakteristik 3 karakteristik hipotesis yang tangguh. Yang pertama adalah hipotesis tersebut harus spesifik dan dapat diukur. Artinya kita sudah
menuangkan gitu ya, hipotesisnya jelas ya kan, hipotesisnya dapat diukur ya kan, variabelnya sudah jelas ya kan, indikator yang akan digunakan, instrumen yang digunakan sudah sesuai, instrumen itu apakah bisa terukur atau tidak. Nah, itu adalah eh, karakteristik hipotesis yang tangguh awal ya, itu spesifik dan terukur. Yang kedua, karakteristik hipotesis yang lain yaitu berbasis teori ya. Dikatakan berbasis teori, hipotesis tersebut harus didasarkan pada teori dari riset-riset sebelumnya gitu, yang relevan gitu ya. Jadi bukan opini kita ya, bukan bayangan kita atau imajinasi kita, tidak, tapi didukung dari studi literatur dalam riset sebelumnya gitu. Itu ada dasarnya ya, ada dasarnya. Kemudian karakteristik hipotesis berikutnya pastinya dapat diuji ya. Dikatakan dapat diuji, data tersebut ya dapat diuji dengan metode ilmiah yang sesuai. Kenapa dikatakan metode ilmiah yang sesuai? Takutnya ya kan, dikhawatirkannya gitu, dia dapat diuji, tapi menggunakan apa? Instrumennya salah, begitu ya. Tadi ada gearbest in dan gearbest out. Nah, itu adalah berada di gearbest out. Kalau dia berada di gearbest out, berarti dia tidak dapat diuji, gitu ya. Nah, harusnya dia berada di gearbest in, ya. Data itu dapat diuji. Jadi ada 3 karakteristik hipotesis. Yang pertama spesifik dan dapat terukur. Yang kedua ada teori pendukung atau berbasis teori, ada teori dasarnya. Kemudian yang ketiga datanya dapat diuji, ya. Datanya dapat diuji menggunakan instrumen yang sesuai. Nah, di sini kita akan melihat dalam menentukan hasil ya, hasil dari karakteristik deskriptif, hasilnya nanti seperti apa. Kemudian komparatif berarti 2 kelompok ya. Kemudian asosiatif tadi sudah saya singgung di sebelumnya, hasilnya yang kita harapkan bagaimana dari deskriptif gitu. Apakah data tersebut mampu memetakan data tunggal gitu. Kalau komparatif berarti ada 2 kelompok nih yang menjadi perbedaan. Kelompok A seperti apa, kelompok B bagaimana. Nah, kalau untuk asosiatif berarti ada hubungan sebab akibat. Kalau kita melakukan ini dampaknya apa? Ya. Jadi disebut dengan hubungan sebab akibat. Nah, kesimpulannya adalah dalam sebuah research ya kan, kita tidak bisa melewati langkah pertama yang kita lakukan itu adalah kita melihat fenomenanya. Observasi awalnya bagaimana, ya kan? Kemudian dari observasi tersebut ditemukan tidak gapnya, ya kesenjangannya di mana nih? Kita tuangkan di situ. Dengan adanya kesenjangan tersebut, ya kan, dengan ketentuan-ketentuan tertentu gitu, sehingga dapatlah rumusan masalah. Rumusan masalah itu dituangkan dengan menggunakan kalimat tanya, ya. Nah, kalimat tanya tersebut pastinya didukung dengan kajian teori, ya. Literatur dari riset-riset sebelumnya seperti apa gitu. Sehingga rumusan masalah tadi yang didukung dengan kajian teori, kita menduga ya. Dugaan kita dari jawaban rumusan masalah ini apa? Ya. Membuktikan hipotesis dalam atau dugaan tersebut, kita lakukan penelitian ya yang disebut dengan uji empiris ya. Jadi kita menduganya apa, masalahnya apa, kemudian ada studi literatur pendukungnya, kemudian kita menduga jawaban dari rumusan masalah tersebut, kita membuktikan dugaan itu bisa diterima atau tidak, sehingga perlu dilakukan yang disebut dengan penelitian. Nah, penelitian itu nanti ada hasilnya. Nah, itu akan terjawab hipotesis kita diterima atau
ditolak. Nah, itu adalah gambaran dalam kita melakukan sebuah research. Jadi, kualitas dalam sebuah riset di lingkup pendidikan itu tidak hanya dilihat dari kecanggihan statistiknya saja, namun perlu diperhatikan ketajaman kita, ya, ketajaman kita sebagai peneliti dalam bertanya atau menuangkan rumusan masalah. Oke, baik, demikian untuk materi metodologi penelitian pertemuan hari ini, ya. Untuk diskusi dan tanya jawab bisa kita lakukan nanti di kelas. Uh, Terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada sesi berikutnya.